Mazmur 130, merenungkannya dan menghayatinya, mengerti memeliharanya untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagaimana pemazmur datang kepadamu, ya Tuhan, maka pada saat ini kami pun datang kepadamu. Kami sama-sama menyadari keterbatasan kami, ketidaksempurnaan kami dalam dosa yang senantiasa menguasai kami. Karena itu Tuhan, dalam segala kerendahan hati, kami rindu untuk menilik ke dalam diri kami sendiri di hadapan-Mu. Dan biarlah keterbukaan diri kami menempatkan kami pada sebuah kesadaran yang tak pernah usai, bahwa karena kami sadar kami orang berdosa yang beroleh belas kasihan daripada-Mu saja, maka kami sungguh dilingkupi oleh kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan, kasih-Mu yang tanpa persyaratan, kasih-Mu yang merengkuh setiap kami, kasih-Mu yang memberi kami kesempatan yang baru untuk kami hidup dalam anugerah pengampunan dosa-Mu. Dan karena itu pun memampukan kami untuk memiliki kemampuan yang terindah, hidup dalam pengampunan bersama dengan sesama-Mu. Firman-Mu Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami, tapi sekaligus menegur, tapi untuk memperbaharui hidup kami. Sebagaimana dialami pemazmur dalam keyakinannya, maka itu pun yang kami terus akan miliki sebagai anak-anak yang lebih dahulu dikasih oleh-Mu, yang lebih dahulu beroleh pengampunan daripada-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkannya. Kami sungguh takjub, kami sungguh kagum atas apa yang sudah dan senantiasa Engkau nyatakan dalam kasih anugerah pengampunan dosa-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, merenungkannya, menghayati, meresapinya, dan terus memeliharanya Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sampai Engkau memanggil kami dari dunia ini. Dalam Kristus Yesus, Sang Allah pengampun itu, kami nyatakan doa permohonan kami pada saat ini. Amin. Mazmur 130. Mari kita membukanya, jemaat yang terkasih. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan mari kita meresapinya. Mari kita menghayatinya seperti pemazmur yang mengungkapkan mazmur ini di hadapan Tuhan. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Yang paling sukar kulakukan, tapi harus kulakukan dahulu, memaafkan. Memaafkan. Ya, itulah. Aku mesti memaafkan berulang kali. Begitu aku berhenti memaafkan, tembok segera tegak. Tembok pertama yang akan menjadi kurungan. Dalam hidup ini, ada dua hal yang harus selalu kulakukan. Mengerti dan melupakan. Aku mengenal banyak orang, mengetahui rahasia banyak orang, dan aku makin yakin bahwa tiada dua orang yang sama. Tiap orang adalah dunia yang khas. Ia hidup, berperasaan, berpikiran, menanggapi dari dunianya sendiri. Yang khas itulah yang inti terdalamnya tetap asing bagiku. Itulah sebabnya antara manusia hampir pasti ada gangguan, pergesekan, tabrakan. Hanya kalau aku mengerti kenyataan bahwa orang lain memang lain dan siap memaafkannya, hidup bersama bisa terlaksana. Kalau tidak, akan terus timbul saling curiga. Dan hidup sehari-hari jadi seperti perang dingin atau panas. Ada kesempatan-kesempatan baik untuk berdamai, membereskan perselisihan. Ada banyak kesempatan untuk memberi hadiah, mengirim kartu, mengundang makan sebagai tanda perdamaian. Permaafan apabila langkah pertama yang sukar itu telah diambil. Selanjutnya akan menjadi sebuah kelegaan. Itulah memaafkan, mengampuni, suatu kemampuan yang terindah. Ini sebuah karya tulisan dari seseorang yang sungguh menyadari sulitnya untuk memaafkan, sulitnya untuk mengampuni. Dalam perjalanan pastoral saya sebagai pendeta, sejak saya memasuki calon pendeta di gereja ini tahun 1998 dan tahun 2000 saya ditabiskan, maka sampai memasuki tahun 2014 ini begitu banyak hal yang bisa saya saksikan. Seorang pendeta tentunya menjaga rahasia jabatan, sebagaimana halnya para penatua, kami sebagai para pelayan gereja. Tapi satu hal yang mau kami katakan, secara pribadi sebagai pendeta saya katakan, betul, perjalanan sejarah gereja ini, bahkan mungkin bukan hanya gereja ini saja, tapi setiap orang
Kristen, setiap orang beriman, setiap orang murid Kristus, bahkan sampai saat ini pun, bahkan mungkin dalam ruangan ini pun, Bapak Ibu saudara dengan saya, masih mengatakan, dan terus masih sulit mengatakan, saya masih bisa untuk menyimpan luka itu. Saya masih sulit untuk bisa mengampuni. Bukan saya yang salah, bukan saya yang bermasalah, tapi mereka, tapi dia. Kalau ini menjadi potret diri kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, kemampuan yang terindah, itulah judul dari tulisan karya seseorang tadi. Bukankah menempatkan kita seperti pemazmur? Kalau saya seperti ini, kalau kami sebagai pengikut-Mu ya Kristus, kami masih diampuni. Itu terbukti kami masih diberikan hidup sampai pada saat ini. Masih mendengarkan firman-Mu yang kembali meneguhkan, mengingatkan bahwa Allah yang Engkau imani, bahwa Allah yang Engkau ikuti, bahwa Allah yang Engkau akui, yang Engkau kasih adalah Allah, Sang Pengampun. Itulah judul, itulah penghayatan, itulah yang mau kita pelajari pada saat ini. Bahwa Dia adalah Sang Pengampun itu. Padamu ada pengampunan. Mengapa jemaat yang terkasih, saudara sekalian, padamu ada pengampunan. Kalau Mazmur 130 ini langsung dibuka dengan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jurang, apakah itu dalam pengertian yang sesungguhnya? Pemazmur sedang berada di jurang yang dalam? Tidak. Itu bahasa simbol. Ini mazmur pertobatan. Pemazmur yang mengakui dirinya, saya adalah orang yang berdosa. Menempatkan dia seperti sedang masuk jurang. Berada pada jurang yang dalam. Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin di antara kita pernah ada yang punya pengalaman. Dan biasanya kalau orang masuk ke jurang, itu mengingatkan kita pada kecelakaan mungkin yang pernah kita alami. Dan bagaimana rasanya berada pada jurang. Bagi kita yang belum pernah mengalami, bagaimana kita menggambarkan jurang yang dalam itu. Tempat yang tidak mengenakkan. Tempat di mana kita terperosok ke dalam. Dan Tuhan begitu jauh di atas kita. Dari jurang yang dalam ada keterpisahan antara seseorang yang jatuh dalam jurang dengan Tuhannya. Terasing. Ketika seseorang jatuh dalam dosa dan menyadari akan dosanya, Bapak Ibu yang terkasih. Perasaannya seperti ini. Jurang menggambarkan tiada pengharapan, mati bayangannya. Tidak tertolong, putus asa. Siapa yang bisa menolong aku? Masuk dari jurang dan kemudian keluar dari jurang yang dalam itu. Definisi dari dosa Bapak Ibu bukan hanya pelanggaran
terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi definisi dosa adalah ketika seseorang putus hubungan dengan Tuhan, tidak berada dekat dengan Tuhan, tidak ada pengharapan, putus asa, terkungkung dalam keberadaan yang demikian. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, perasaan yang seperti ini, apakah Bapak Ibu, saudara sekalian rasakan, hayati? Atau kita masih mau mengatakan bahwa saya bukan pendosa, saya bukan pembunuh, saya bukan penjinah, saya bukan pencuri, saya bukan seorang koruptor, saya bukan seorang yang mencuri keadilan, membuat susah hidup orang. Itu baik. Tanda pertumbuhan spiritualitas seseorang. Tanda pertumbuhan kerohanian seseorang. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan terindah untuk mengampuni orang lain, masih menyimpan kesalahan orang lain, bagaimana? Apakah itu tidak masalah buat kita? Apakah bagaikan orang Farisi berhadapan dengan pemungut cukai? Saya orang benar, saya orang tidak berdosa, saya orang yang baik-baik saja. Pemazmur, saudara, hal pertama yang dilakukan adalah mengakui bahwa aku banyak kesalahan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jadi dia menyadari sekali bahwa dia seorang pemazmur, tapi dia juga banyak kesalahan. Mungkin orang lain tidak tahu. Tidak ada kesalahan besar, tidak ada kesalahan kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Sehingga kita mudah menghakimi orang lain dan melihat orang lain bahwa saya lebih benar dari orang lain. Kemampuan seseorang untuk bisa memaafkan, kemampuan seseorang untuk bisa mengampuni ternyata berangkat dari kesadaran bahwa dirinya juga orang yang butuh pengampunan. Orang yang menyadari akan kesalahannya, orang yang menyadari akan ketidaksempurnaannya, orang yang menyadari aku pun banyak kesalahan. Sulit bagi orang untuk bisa memaafkan, sulit bagi orang untuk bisa mengampuni kalau selalu melihat, kalau bagian firman Tuhan mengatakan engkau melihat balok, engkau melihat kesalahan yang lebih besar dalam diri orang lain dan tidak dalam dirimu. Tapi lihat pemazmur. Dan inilah yang sungguh membawa dirinya pada kerendahan hati yang luar biasa. Bahwa perasaan bersalah, perasaan berdosa membuat dirinya datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan, tapi juga sekaligus janji pertobatan. Jemaat yang terkasih, itu hal yang pertama yang senantiasa dihayati oleh pemazmur dalam tulisannya ini. Hal yang kedua, ketika seseorang dikuasai perasaan bersalah, menyadari akan dirinya yang berdosa, seringkali orang tidak layak datang kepada Tuhan, jauh, bahkan semakin menjauh dari Tuhan, tapi dia semakin dekat.
Dia menikmati persoalannya bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Allah kita, Bapak Ibu yang terkasih, ditakuti bukan karena penghukumannya. Ini pemahaman indah teologi Kristen. Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus ditakuti bukan karena kalau engkau tidak mengampuni, kalau engkau terus hidup dalam dosamu, kalau engkau tidak ingat aku, maka apakah semakin dijauhkannya, langsung kita diingatkan pada hukuman-hukumannya. Perjanjian lama tidak pernah tinggal perjanjian lama saja, tapi perjanjian baru. Perjanjian yang telah dicederai oleh umat manusia yang berdosa, diperbaharui lagi oleh Tuhan dalam perjanjian baru. Untuk diperbaharui, adakah manusia yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Harus Allah sendiri mengambil rupa seperti manusia. Manusia yang hidup 33 tahun lamanya, yang dalam masa Minggu Prapaskah kelima ini kita hayati, kita renungkan masa kesengsaraannya, masa penderitaannya. Dia ditakuti orang karena kasihnya yang tiada pernah berkesudahan. Karena pengampunannya buat semua manusia, termasuk saudara dengan saya. Bahkan sampai Yesus disalib, karena itu pengampunan tetap keluar dari bibirnya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernyataan yang samakah ini yang juga menjadi kekuatan kita untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa mengampuni orang lain, karena dalam dirinya ada pengampunan. Mari kita buka, Bapak Ibu yang terkasih, dari 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bagian ini secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian membaca bagian ayat yang ke-9. 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Inilah yang tidak pernah berubah dari Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan kalau tadi jemaat sekalian mengingat dalam berita anugerah, dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13, yang seringkali bagian ini kita dengar pada saat kita menghayati perjamuan kudusnya yang agung. Allah kita penyayang, tidak pernah setimpal dengan dosa kita dihukumkannya. Allah kita begitu kasih, Bapak Ibu yang terkasih, karena ini justru ditakuti oleh orang. Ini kasih yang bukan yang biasa, ini kasih yang luar biasa. Karena itu bagian yang kedua inilah, kalau nanti kesaksian pujian pada surah wilayah 9 juga, do you know my Jesus? Ya, Yesus yang adalah sang pengampun, yang menjadi pusat iman kekristenan kita, yang senantiasa sungguh kita hayati, kita teladani. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur kenal sekali Allahnya.
tahu benar Allahnya. Karena itu semakin dia menyadari kesalahannya, bukannya semakin jauh, tapi semakin dekat. Karena seringkali ketika orang menyadari, bahkan begitu banyak orang yang masih menghukum dirinya di masa lampau, aku pernah gagal, aku pernah berdosa. Tapi kalau dia kenal Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah sosok pengampun, dalam dia ada pengampunan. Maka bukan semakin jauh, tapi semakin dekat. Bahkan kata pengharapan Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi bagaikan dia dari jurang yang dalam, dia kembali kepada Allahnya, dia dekat dalam janji pertobatan, maka ada pengharapan lagi. Setiap orang yang kembali pada jalan Tuhan, setiap orang yang kembali pada persoalan bersama dengan Tuhan, ada pengharapan. Tidak ada yang membuat dia putus asa. Pengharapan bukan hanya satu kali diungkapkan oleh pemazmur. Mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulangi lagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ditutup dengan, ini bukan kali ini dilakukan. Dia yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dari dulu sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan Allah kita tidak pernah berubah, tapi kita yang seringkali berubah. Hal yang terakhir, ketiga, sekaligus penutup dalam renungan kita bersama saat ini Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih. Pengampunan bukan teori. Ini harus dipraktekkan. Setiap kali kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nelson Mandela, dia sudah Tuhan panggil. Tapi mengapa semangat atau rohnya itu masih terus diingat, bukan hanya di negaranya, tapi juga untuk Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pemarah. Bahkan kalau sebentar lagi akan pemilu Bapak Ibu, menjadi ruang untuk saling menghakimi satu sama lain. Dan kita bersyukur kalau saat ini masa kampanye tetap boleh berjalan dengan aman, terkendali, saling toleran, menghargai satu sama lain. Bukan masalah kalah atau menang, tapi bagaimana yang mereka hasilkan bisa mengubah Indonesia menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang cinta damai, yang tidak mudah disulut oleh kemarahan, dan kemudian ada perselisihan dan pertengkaran. Maka ungkapannya yang tidak pernah terlupakan, dia menjadi sumber energi yang mengubah kebencian menjadi cinta, permusuhan menjadi persahabatan, balas dendam menjadi pengampunan. Bapak Ibu, mengubah kebencian menjadi cinta. Karena kalau benci, kepanjangan juga benar-benar cinta. Kebencian menjadi cinta, permusuhan menjadi persahabatan, balas dendam menjadi pengampunan. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Gereja itu harus memperlengkapi umatnya. Ketika di keluarga ada persoalan, ketika kita suami istri, orang tua dengan anak, ketika di kantor, ketika di tempat kita belajar. Tapi kalau di gereja sendiri, kita sulit menjadi contoh teladan bagaimana mengubah benci menjadi sungguh rasa cinta, permusuhan menjadi persahabatan, balas dendam menjadi pengampunan. Bagaimana gerejanya bisa memperlengkapi umatnya? Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya menutup dengan satu ilustrasi tentang dua orang anak, Badu
dan budi. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar kisah ini? Secara singkat Bapak Ibu, Badu dan Budi anak-anak pantai. Satu kali Badu melakukan kesalahan dan Budi menerima itu. Lalu Budi sebagai anak pantai, mereka berdua lari jauh ke pantai, lalu menuliskan kesalahan Badu. Ini yang telah Badu lakukan sebagai temanku. Dia tuliskan itu. Sementara itu Badu berlari menemui Budi. Lalu Badu bertanya pada Budi, Budi, apa yang kamu tuliskan di atas pasir itu, Budi? Budi menjawab, yang sedang aku tuliskan adalah apa yang telah kamu lakukan kepada aku. Kesalahan kamu. Tapi mari, lihatlah, itu ombak. Sebentar ombak ini akan menghapuskan apa yang kutuliskan ini, Badu. Kalau ombak ini telah menghapuskan tulisanku, apa yang pernah kau lakukan terhadapku, Badu, maka demikian juga aku telah melupakan apa yang kau lakukan. Dan mereka pun saling mengampuni, saling berdamai. Bagaimana dengan kita? Allah, Sang Pengampun, ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dengan saya. Buktikan itu dengan kemampuan terindah kita untuk bisa saling mengampuni. Tuhan memberkati. Amin.